Baik, saya akan sampaikan lebih dulu tentang materi ini ya. Salam dulu, saya bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 21 mahasiswa yang sudah hadir ya, cukup banyak. Materi yang nanti kita pelajari di semester ini namanya ya, kalau di e-learning itu namanya perancangan basis data dan pemrograman SQL. Ya. Sudah diakses belum di e-learningnya? Belum diupdate, Belum diupdate, Bu. Belum diupdate, Bu, e-learningnya. Belum diupdate? Udah ada. Iya. Belum. Iya, kamu juga belum. Bu, KA belum. Oh, maksudnya belum bisa. Semester 3. Maksudnya belum masuk ke situ gitu. Belum masuk ke course saya gitu. Belum. Ya, belum, Bu. Belum Mata kuliahnya juga belum diupdate. ada, Bu. Udah ada, nanti saya lihatkan ya. Coba saya tampilkan dulu. Nah, nanti saya tampilkan dulu ya. Nanti takut salah yang diakses. Yang MI 2019 atau KA 2019. Ada course-nya. Saya share. Ini 2000 berapa? 19. 2018 ya? 19, Bu. 19. 19. 19. Nah, ini nih. Nah, ya. Nah, ini perancangan yang bawah nih ya. Perancangan basis data dan pemrograman SQL. Ini yang MI 2019. Ya. Ini saya lihat di learning pad-nya. Nah, ini sudah ada ya. Tuh. Pertemuan 1 tuh sudah ada ya. Kemudian ada tes formatif. Jadi tes formatif ini ada yang nanti diminta untuk menginstal software ya, software Oracle 11G Express. Nah, saya sudah, kalau Anda kesulitan mendapatkan softwarenya, saya sudah kasih link untuk mendapatkan software itu. Ya, Anda tinggal download kemudian install biar sama menggunakan 11G. Ibu, maaf. Ya. Bu. Kalau untuk di e-learning mahasiswanya belum terupdate, Bu. Iya, Bu, masih belum Soalnya ini, belum kemarin ada, Bu. Soalnya kemarin kita menghadap ke prodi, katanya pertemuan keempat atau kelima Indigosnya baru update-nya, katanya gitu, Bu. Oh, gitu. Iya. Iya, Mas. Jadi makanya mata kuliah yang lain bikin grup WhatsApp, Bu. Jadi informasi materi sama apanya di grup WhatsApp yang masuknya. Sih. Kan harusnya sudah bisa mengakses ini. Jadi nanti Iya. setiap saya ada materi bisa download kan gitu, kemudian latihannya apa itu. Gitu waktu kemarin nanya ke Pak Arif tuh, Bu, ke prodi itu. Katanya minggu keempat atau kelima Indigos baru bisa terupdate. Jadi untuk sekarang Zoom aja gitu. Nah, jadi gimana nanti saya ingin tahu Anda sudah menginstal software apa belum kan gitu ya. Padahal saya sudah siapkan di sini. Jadi kalau Anda sudah install nanti tinggal ditunjukin mana gitu, di screenshot. Iya. Ya, oke deh, nanti saya sampaikan ke admin atau ke prodi untuk bisa diakses oleh mahasiswa secepatnya. Sudah ada semua di sini materinya.
kita dapatkan, ya. Ada bagaimana menginstal, menjalankan Oracle, sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, ya. Kemudian latihan-latihannya juga ada. Ya, jadi karena instruksinya mungkin belum, ya udahlah, apa-apa. Nanti saya sampaikan. Oke, kita masuk ke materi yang tadi lagi ya. Dan nanti menunjukkan saja materinya. Nah, ini. Ya, jadi nanti kita mempelajari pemrograman database dengan SQL ini. Nah, tujuannya adalah mata kuliah ini untuk apa sih, kan gitu ya. Jadi kita sudah masuk ke sintak ya, sintak pemrograman SQL, yaitu menggunakan SQL atau panjangannya dari Structured Query Language, yaitu salah satu database ya, yang banyak digunakan di dunia industri ini. Pertama, kita gunakan softwarenya adalah Oracle. Kenapa Oracle? Yang pertama, ini kapasitasnya lebih besar, kemudian sistem security-nya lebih banyak. Gitu. SQL ini adalah bahasa pemrograman yang nanti perlu Anda ketahui dan pahami. Nah, di dalamnya ada namanya relasi dengan beberapa tabel ya pada database tersebut. Jadi yang namanya pemrograman atau perancangan basis data itu adalah kumpulan data yang saling terintegrasi ya, atau saling berhubungan. Nah, jadi bagaimana nanti merelasikannya, sebenarnya di semester kemarin sudah saya sampaikan. Sini ada 3 jenis SQL yang wajib Anda ketahui, yaitu namanya Data Manipulation Language. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh. Kemudian ada Data Definition Language atau disingkat dengan DDL, dan Data Control Language atau DCL. Nah, ini yang nanti kita pelajari ya, tiga sintak SQL untuk pemrograman database ini. Nah, tujuannya Anda nanti bisa mengenal mana pemrograman SQL ini ada aturannya. Jadi bagaimana menampilkan isi dari data yang berada pada database ya, berdasarkan kriteria. Yaitu misalkan kalau di sini dikenal di dalam database itu ada kolom, ya, ada baris ya, kemudian ada tabel. Jadi kolom dan baris ini ada pada tabel ya. Kemudian ada primary key, ada foreign key. Masih ingat apa itu primary key? Ingat nggak? Pertama kali waktu saya menyampaikan tentang database. Setiap data harus ada primary key-nya. Contohnya nih data mahasiswa. Primary key-nya apa? Apa aja sih atributnya data mahasiswa itu? Ada NIM, ada nama, ya, ada alamat. Nah, yang menjadi primary key adalah NIM. Kenapa NIM? Ada yang tahu? Kenapa NIM? Karena ya. Apa bukan nama yang menjadi primary key pada data mahasiswa? Ada yang tahu? Gimana Iki? Medina? Syarul? Karena untuk satu mahasiswa tidak boleh ada yang sama NIM-nya, Bu. NIM-nya tidak boleh ada yang sama. Jadi primary Ya. itu adalah dijadikan apa ya? Yang kode yang unik.
yang kode yang beda. unik. Jadi kode yang unik gitu ya. Ya tidak boleh ada yang sama. Sama. Untuk menghindari redundant data gitu ya. Nah, itu jadi nanti kita implementasikan dari hasil desain database ya. Kemudian kita masuk untuk membuat database dan bentuk fisik yaitu menggunakan SQL. Nah, sintak SQL ini yang dasar ya, terutama yang kita pelajari dasarnya ada aturan untuk membangun pernyataan SQL yang valid itu seperti apa. Nanti akhir dari mata kuliah ini adalah membuat project. Nah, membuat project yang menantang. Bisa bagaimana merancang database ya, dengan menggunakan sintak SQL ya untuk desain aplikasi. Menerapkan nanti solusi database apa yang cocok itu untuk bisnis atau organisasi. Ya, nanti di akhir mata kuliah ini kita buat project. Ini sudah saya sampaikan. Nah, materi yang nanti Anda dapatkan di sini ada. Sekarang ya kita membahas tentang Oracle Application Express sampai dengan anatomi pernyataan dari SQL. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang sintak SQL yang dipakai ada select and where, kemudian where ditambahkan dengan order by, function berupa baris tunggal, kemudian kita gunakan join, ada function dalam bentuk group, subquery, kemudian DML, DDL ya, dan kita buat transaksi database. Baru kita buat final project database untuk aplikasi. Ini sekilas tentang Oracle tadi. Saya sebutkan bahwa Oracle ini memiliki sistem security yang handal. Jadi pada saat nanti Anda install Oracle gitu ya, Anda diminta untuk membuat sistem security yang pertama. Dan nanti pada saat Anda membuat database di software ini juga Anda diminta membuat security selanjutnya. Jadi setiap database bisa memiliki security masing-masing. Nah, selain itu kapasitasnya yang besar. Jadi ini banyak digunakan di perusahaan besar. Nah, kapasitas karena ini besar, biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan kayak BUMN gitu ya, seperti Pertamina, perbankan, atau bisnis manufaktur ya. Ini menggunakan database Oracle. Tapi kalau toko-toko kecil ya nggak perlu lah pakai Oracle. Tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan Oracle ya, karena ada bisa juga digunakan kemungkinan nanti ke depannya bisa dipakai untuk pengolahan data yang besar. Tools-nya yang kemarin saya sampaikan, software Oracle, ya nanti di Oracle-nya adalah 11G Express Edition. Nanti saya kasih link-nya aja ya untuk download Oracle yang sudah saya siapkan ke siapa KM-nya? Rifki ya? Iya, Bu. Nah, nanti saya kasih. Iya, Bu. Nanti Rifki link ping aja ke WA saya. Nanti saya kasih link untuk download software ini ya. Nanti bisa di-share Iya, ke Bu. teman-temannya. Iya, hasilnya seperti ini. Oracle sama PCO-nya berarti Bu ya? Visual nggak perlu lah, Oracle-nya aja. Ya karena kita pelajaran mendesain database udah semester kemarin. Kita langsung implementasi ke dalam Berarti software aja. jadi PCO-nya nggak usah berarti Bu? Nggak usah. jadi berarti PCO-nya ya? Ini aja, Oracle aja. Nah, ini, nah bagaimana, ada apa ya? Kita akan bahas tentang Oracle Application Express. Di dalamnya ada apa aja. Jadi nanti Anda bisa gunakan Oracle Application Express, yaitu sebenarnya merupakan perangkat lunak aplikasi ya, ini bukan sistem aplikasi
aplikasi program. Ini biasanya kalau di application access itu open source ya, tapi kalau Anda mau gunakan untuk tujuan bisnis, ya ada yang berbayar gitu ya. Bisa menampung kapasitas lebih banyak. Kemudian Anda bisa dengan Oracle Application Access ini untuk menjalankan query ya dengan menggunakan pernyataan sintak SQL ya untuk menampilkan informasi yang ingin Anda dapatkan dari database. Ya, nanti Anda bisa membuat database di Oracle Application Access ini. Tapi nanti saya masuk ke latihan-latihan menggunakan tabel yang sudah ada dulu di Oracle ya buat latihan. Jadi kalau sudah paham, baru kita buat create sendiri gitu database-nya, kemudian tabelnya. Nah, komponen dari Oracle Application Access ini ada dua, yaitu ada SQL Workshop dan untuk membuat aplikasi. Nanti kalau Anda sudah mempelajari SQL ini, nanti Anda akan menggunakan dua komponen ini dengan mudah. Jadi nggak ada yang sulit lagi, pemrograman sudah bagus, ya, sudah baik, dan mudah dipahami. Kenapa? Karena di dalam fasilitas Oracle ini ada namanya Application Builder dan Object Browser. Anda tinggal klik, ya, klik, kemudian tinggal rancang, sudah ada semua fasilitasnya. Saya akan tunjukkan ya, bahwa di Oracle ini ada sebenarnya alat untuk digunakan, ya, Anda membuat database, membuat tabel, nanti bisa menginformasikan atau mengambil informasi dari database, ya. Kemudian bisa melacak informasi di dalam database tersebut. Nah, ini anatominya untuk pernyataan select dasar ya. Biasanya untuk mengambil atau mendapatkan informasi itu menggunakan perintahnya adalah select. Jadi, misalnya select, tanda bintang, from, nama tabel. Jadi select itu mengambil atau mengambil sesuai dengan keinginan kita gitu ya, informasi yang ada di dalam tabel, ya, di mana tabel ini ada di dalam database yang sedang aktif. Kemudian perintahnya seperti ini, anatominya ada select, tanda bintang, from, nama tabel. Tampilkan semua, kalau tanda bintang itu semua gitu ya, semua isi dari tabel yang pernah kita buat. Nah, contohnya di sini ada select tanda bintang from employee, artinya tampilkan informasi atau isi semua ya, tanda bintang itu semua all ya, dari nama tabelnya employee, yaitu dari tabel employees yang ada di dalam database. Itu untuk anatomi dari select ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mengambil informasi tertentu gitu ya, berdasarkan expression ya, berdasarkan apa gitu ya. Ini ada contohnya, misalkan tampilkan atau select nama depan, nama belakang, pekerjaan dari tabel employee, di mana yang job ID-nya adalah sama dengan misalkan _rep gitu. Nanti akan ditampilkan hanya ini sebetulnya kolom ya, first name, last name, dan job. Jadi ada 3 kolom. Atau kolom itu sama aja dengan atribut gitu ya. Atau kalau di Excel itu namanya, selain kolom ada namanya field gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam tabel employee ini kolomnya banyak. Tapi di perintah ini ya hanya menampilkan 3 kolom saja. Saya
kebutuhan akan ditampilkan 3 kolom. Jadi saya langsung praktek aja kali ya. Dan saya masuk ke programnya. Programnya belum dijalankan. Bentar ya. Ini programnya udah muncul ya. Ini programnya saya loadingnya. Nah, seperti ini. Nanti kalau Anda sudah install ada shortcut Oracle FC ya. 11G versi 11.2. Walaupun sekarang sudah ada yang 18G ya, 18G. Tapi untuk pembelajaran saya pakainya yang 11 aja. Tapi kalau Anda mau pakai yang 18 silakan boleh ya. Nah, untuk menjalankannya pertama kali setelah shortcut diklik double nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih ya di home ini ada beberapa pilihan, kemudian klik application express. Nah, nanti akan tampil login. Jadi ini security awal ya untuk masuk ke dalam database Oracle. Nah, pada saat login pertama kali ini adalah Anda diminta memasukkan username dan password yang dibuat pertama kali pada saat menginstal. Jadi pada saat Anda menginstal kan nanti diminta tuh untuk memasukkan password gitu ya. Kalau username-nya sistem. Nah, password yang Anda masukkan di sini adalah password pada saat Anda diminta membuat di pertama kali diinstal. Nah, ini password masukkan. Nah, nanti akan tampil application access seperti ini. Anda buat pertama kali database, yaitu membuat di sini database user. Kemudian database-nya apa namanya? Misalkan apa ya? Misalkan pengajian. Kalau Anda mau manggil berarti gunakan use ya. Nah, kemudian Anda buat username untuk memanggil database yang sudah Anda buat, bebas namanya, misalkan namanya, passwordnya Anda masukkan, passwordnya yang mudah diingat, ya. Dan username juga mudah diingat. Nah, dikonfirmasi, tuliskan ulang password yang tadi yang sudah di input, kemudian create workspace. Jadi Anda buat tempat untuk menyimpan project ini. Nah, ini masih loading. Ya, karena sambil zoom ya, jadi loading. Kita tunggu. Si muter-muter ini. Dan nanti setelah diklik nanti akan muncul workspace Anda ini, yakin akan disimpan. Kalau sudah pernah dibuat database ini nanti akan muncul sudah pernah dibuat. Anda harus mengganti nama database-nya. Muncul nih.
pasti loading. Lama ya, tapi saya cancel aja deh. Saya masuk ke yang sudah saya buat aja ya. Jadi kalau Anda sudah buat, nanti akan nampil seperti ini. Misalkan tadi saya sudah membuat pengajian ya, nanti saya tulis workspace-nya, kemudian username-nya, ya, masukkan password yang tadi dibuat, dan login. Nanti di sini akan tampil ya di Oracle Application Express ini akan tampil menu-menu seperti ini ya, dari Home Application Builder, ini komponennya ya, ada SQL Workshop, ini pada tim development dan installation. Nah, yang kita gunakan ini Application Builder dan SQL Workshop. Kita gunakan dulu komponen SQL Workshop. Klik. Nah, ini Anda bisa membuat tabel, kolom, dan baris ya. Bisa menggunakan sintak SQL. Jadi nanti Anda ketikkan di sini. Anda ketikkan misalkan buat menggunakan sintak create bla 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 ya. Create tabel namanya apa. Nah, ini kan lama ya. Saya yakin Anda sudah capek gitu ya ngetik. Oke, sebelum ke sini saya kenalkan dulu yang mudah supaya Anda paham dulu gitu. Penggunaan pernyataan SQL dulu ya. Anda gunakan objek browser. Nah, Anda bisa gunakan ini nih. Nah, di Oracle ini, Application Express, sudah tersedia tabel. Ya, ini sebagai contoh aja. Tabel-tabel yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Ya. Nah, ini sebagai contoh untuk pembelajaran. Sini contohnya sini ada tabel employee. Singkat ya, employee. Nah, saya klik di sini. Tabel di tabel employee ini atau pegawai ya kalau Indonesia. Pegawai ini memiliki struktur tabelnya seperti ini. Ada kolom employee IMP number, in name, job, MGR itu kode dari jobnya ini ya. Kemudian ada headed atau tanggal masuk gitu ya. Sel itu singkatan dari salary, kemudian komisi, kemudian debt now itu departemen number. Nah, Anda bisa lihat di sini di tabel EMP ini atau employee ini ada kode atau kolom name yang dijadikan primary key. Nah, ini lihat di sini ada primary key. Satu. Nah, ini tandanya bahwa kolom employee number ini adalah primary key. Nah, ini ada tipe datanya. Tipe data yang ada di Oracle ini macam-macam ya. Dari number, part chart, date, dan lain-lain ya. Chart, ya. Nanti Anda bisa lihat pada saat nanti mendesain tabel. Ini ada name, tipe datanya adalah part chart, nama ya, ini saya nama pegawai, dan job pekerjaan part chart. Ini yang di dalam kurung ini adalah parameternya, panjangnya atau size dari variabel ini. Udah ada MGR, number, udah ada headed, tanggal, kemudian salary, number, koma 2, ini ada
bisa digunakan untuk input ya, atau menyimpan nilai yang disertakan desimal. Udah ada komisi juga dan ada depth number. Nah, depth number ini juga sebenarnya primary key, tapi primary key yang pada tabel yang lainnya ya. Nah, depth number ini adalah disebut dengan foreign key. Karena database itu adalah kumpulan data yang saling berhubungan, jadi tabel EMP ini ya berhubungan dengan tabel ini depth. Kita lihat tabel depth-nya. Tabel depth ini terdiri dari strukturnya ini. Kolom name-nya ada depth number, in name, dan log. Nah, depth number ini adalah sebagai primary key pada tabel depth. Nah, ini yang direlasikan dengan tabel EMP. Di mana depth number ini primary key, maka begitu direlasikan ke dalam EMP tadi dengan tabel EMP ini sebagai foreign key. Apa foreign key, ada yang tahu? Masih ingat foreign key itu apa? Foreign kayaknya, Bu. Ya, Bang, foreign key. Setahu saya mah jadi dari pertama kan primary key dulu kan, misalnya satu kolom tuh ada primary key. Nah, dia tuh jadi saling berhubungan ke kolom lainnya tuh, ke kolom duanya tuh disebut foreign key gitu, Bu. Foreign key itu Kayak relasi gitu kan, Bu. apa, kunci tamu ya, atau disebut dengan penghubung. Iya, penghubung gitu. Penghubung. Nah, foreign key ini disebut dengan penghubung. Kalau primary kan kunci utama. Nah, ini kunci tamu ya kalau bahasa Indonesia-nya gitu ya, atau kunci penghubung. Karena kunci penghubung itu adalah primary key pada tabel yang lainnya, gitu ya. Yaitu tabel yang merelasikannya, gitu ya. Yaitu depth. Gitu. Nah, jadi ini saling berhubungan tabel depth dengan EMP, gitu ya, atau employee. Kita masuk ke ini. Nah, di Oracle itu ada menu-menu yang sudah disediakan untuk memudahkan Anda mengolah data. Ya. Nah, di sini ada data. Ini sudah ada di Oracle ya, contoh. Nah, ini datanya. Data yang sudah diinput di tabel EMP atau employee. Ada 14 baris. Ya. 14 baris. Nah, di sini tersedia untuk edit datanya. Kalau mau edit, tinggal klik aja ini. Nanti Anda bisa edit. Kalau sudah, nanti tekan tombol apply change gitu ya. Kalau tidak, cancel. Nah, itu ada. Kemudian kita bisa lihat indeksnya. Ada apa aja di sini, yaitu ada kode uniknya adalah employee number, statusnya valid, indeksnya normal, dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini juga ada model, ya. Nah, ini relasinya. Terus nanti Anda bisa lihat yang lainnya. Nanti ini kita pelajari. Dan lihat SQL-nya. SQL-nya gimana nih? Di dalam tabel tersebut. Loading. Ntar ya ini loading. Nah, ini. Nah, ini sintak SQL-nya.
Ya, jadi kalau Anda pilih komponen tadi yang SQL comment pada SQL Workshop, mau membuat tabel, itu perintahnya adalah ini. Create tabel, nama tabelnya apa, ya. Kemudian atributnya atau kolom name-nya, ya. Kolom name-nya dituliskan, number, jadi Anda ketik itu sintak di SQL-nya diketikkan di SQL comment. Masukkan nama ya kalau ngetik ya. Maka di sini sudah disediakan tools-nya untuk memudahkan Anda membuat tabel. Contoh, saya mau membuat tabel. Contoh ini ya. Nah, ini kan ada tabel yang tersedia nih. Saya mau membuat tabel yang baru. Di sini ada, ya tadi. Di sini ada create. Kemudian masuk ke halaman untuk membuat database object. Ketika Anda masuk ke sini mau membuat objek apa, saya membuat tabel, klik tabel. Apa nama tabelnya, masukkan sini tabel name. Misalkan saya masukkan tabel karyawan. Sudah ada. Tabel karyawan, kemudian nanti ada di sebelahnya ini ada tahapan. Setelah Anda membuat objek ini, Anda diminta membuat kolom. Anda masukkan kolomnya. Yang pertama, karyawan itu ada kolomnya atau atributnya apa aja, ada name kan gitu ya. Kemudian ada nama pegawainya. Kemudian ada alamat. Kemudian ada misalkan gaji pokoknya. Apalagi ada jangan gaji pokok dulu nih, golongan gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Nomor handphone gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian Anda tentukan tipe. NIP ini apa isinya? Nah, ini tipe datanya, pilihannya ada number, varchar, date, dan seterusnya. Sesuaikan, kalau NIP itu biasanya terdiri dari apa? Angka ya. Nah, pilih number. Kemudian skalanya misalkan 5 aja. Dia nama, pilih varchar. Kenapa varchar? Varchar itu kan variabel karakter ya. Karena di sini tidak ada tipe string, ada ya, ada apalagi teks ada. Nah, kalau di akses di database akses itu ada teks. Kalau di database yang lainnya ada string kan gitu ya. Nah, ini pakai varchar. Kan nama yang paling panjang berapa, masukkan berapa digit. Dan alamat juga gunakan varchar. Nah, varchar ini bisa gabungan huruf dan angka ya. Masukkan ini misalnya 25. Golongan. Nah, golongan ini isinya apa? Biasanya kalau golongan itu ada 2A, 3A, 4A, B, C, D kan gitu ya. Tapi kan gabungan, berarti gunakan varchar. Misalkan 4 saja paling panjang. Kemudian Number. Nah, berapa? 10 ya. Nanti karyawan ini
berrelasi dengan apa? Jadi harus ada relasi ya. Nah, next. Kalau sudah, pilih next. Jadi diminta tahap berikutnya adalah membuat primary key. Ini primary key. Karena dari tabel karyawan ini yang mau dijadikan primary key ada enggak? Kalau sini ada pilihan no primary key berarti tidak ada. Misalkan ada dari buat yang baru. Kalau misalkan yang sudah ada gunakan exiting. Kalau sini nggak ada populasi yang jangan. Nah nanti kalau diklik ini pilihannya nanti primary key-nya dari tabel karyawan ya. Ada primary key-nya apa di sini? Primary key-nya pilih primary key. Mana yang mau dijadikan primary key? Kandidatnya adalah ya satu nih. Kemudian kalau sudah next. Selanjutnya buat foreign key. Dan minta direlasikan. Tabel karyawan ini ada merelasikan ya, direlasikan dengan tabel apa? Misalkan di dalam tabel karyawannya ada namanya foreign key, masukkan. Jadi saya pilih foreign key-nya yang ini aja deh. Yang ini. Kemudian saya add, masukkan nanti sebagai kemudian pilih next. Kalau constraint-nya tidak perlu, nanti kita bahas constraint-nya. Yang penting ini dulu primary key dan foreign key. Ada, kalau tidak ada next. Ini kalau kita gunakan sintak SQL di SQL Common ya Anda harus seperti ini. Nah, karena ini sudah ada praktis ya Pak Anda membuatnya fasilitas ini ya. Sudah selesai nih. Jadi tabel karyawan 4 ini sudah dibuat. Ya, struktur tabelnya ada di nama, alamat, golongan, nomor. Nah, kemudian Anda isi. Isinya dari sini. Klik tabel data. Karena belum ada isinya ya. Isi kosong. Tidak ada data. Dan masukkan. Kalau di Yud siapa nih yang ada noise? Anda masukkan datanya, di sini ada fasilitas. Ada query, con, ada insert. Masukkan, pilih insert. Jadi kalau Anda gunakan sintak SQL di SQL Common, kita harus Anda ketik insert itu tabel apa yang diinputkan, diketik. Gitu ya. Nah, di sini Anda tinggal input saja. Nah, misalkan ini jadi Bu. Bentar ya. Misalkan gitu, terus masukkan salah satu namanya. Golongannya misalkan 3. Nomor HP-nya 1. Nah, kalau sudah tinggal pilih. Nah, sini ada pilihannya create, kemudian ada create and create another. Jadi kalau Anda create ya sudah selesai. Dibuatlah satu baris. Kalau Anda pilih create dan another create, berarti Anda ini simpan dulu, kemudian lanjutkan isi lagi. Gitu ya. Ini yang keduanya. Gitu. Gitu, ya. Terus ini namanya misalkan
Ini golongannya 2 C. Dan nomor handphonenya. Kalau sudah selesai, klik. Kemudian ini ada yang kosong tadi ya. Apa nih? Yang ada yang kelebihan ya. Isinya lebih dari yang tadi ya, nomor handphone saya masukkan lebih dari kapasitas ini. Jadi nggak mau. Saya masukkan, jadi diulang. 1, 2. Tadi siapa? Nomornya bisa 2A. Lagi nih. Error. Lalu apa yang kelebihan tadi ya? Ini apa? Ini ada yang kelebihan ya. Tidak boleh lebihan. Tadi golongan itu tipenya apa? Nah, kita lihat lagi deh strukturnya. Nomor handphone 10. Oh, tadi NIP-nya 5. kelebihannya. Kelebihan, Bu. Harusnya 5 digit ya. Tadi saya ada yang Mm-mm. 8, ada yang ini kan gitu ya. Jadi nggak mau. Ya. Memasukkan kan 20211 gitu. 5. Kelebihan. Ini golongannya 2A. Ini juga nggak berlebihan. Ada saya download klik nanti tersimpan. Ready. Golongannya kemudian print. Salah 2 aja lah contohnya. Nah, ini akan muncul. Muncul 2 record atau 2 baris yang sudah di-create tadi. Oke, itu mudah ya. Gampang kan bikin tampil. Nah, kemudian kita implementasikan sintak SQL-nya. Kita masuk ke SQL Workshop, kemudian klik SQL Command. Saya mau melihat isi data dari tabel karyawan yang tadi yang sudah saya buat. Klik, ketik, select. Kelihatan nggak? Ya banget ya. Kelihatan, Bu. Select, tanda bintang, kemudian from nama tabelnya apa tadi? Kan karyawan. Nah, dia akan tampil. Jadi ini perintah dasar dari select. Select, itu tampilkan. Ada bintang itu semua. Jadi semua kolom ini dari tabel karyawan. Kalau saya mau menampilkan nama sama golongannya saja, saya ketik di sini kolom name-nya harus sama ya dengan kolomnya, nama, hurufnya besar, nanti tambah koma untuk
membedakan kolom mana dan kolom yang mana. Ini golongan dari tabel karyawan. Dan klik run. Nah, dia akan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu untuk tabel karyawan. Dan saya contohkan yang tabel employee yang banyak isinya ya. Tabel employee atau karyawan yang ada di Oracle, yang sudah ada di Oracle. Dan kita gunakan statement yang tadi ya, untuk mengembalikan nilai atau subset dari nilai menggunakan where ya. Jadi saya akan mau menampilkan nama, kemudian namanya in-name namanya ya. In-name, menampilkan karyawan dan pekerjaannya apa, ya berada di departemen nomor berapa, ya, atau menampilkan karyawan atau semua karyawan dan pekerjaannya yang bekerja pada departemen, misalkan departemen 20 gitu ya. Jadi nanti sini tambahkan job from PMP ditambah apa? Where ya. Tambahkan where. Where terus apa ini? Date number. Date now sama dengan 20 gitu ya. Yang ada di departemen namanya adalah 20. Salah. Kenapa salah? Ada yang tahu? Where-nya, Bu. Where-nya. Where-nya harusnya tulisan where-nya kebanyakan ya. Seperti ini ya. Nah, jadi yang ditampilkan adalah kolom name dan pekerjaannya yang mana yang bekerja pada departemen nomor 20. Jadi hanya menunjukkan, nah itu yang mengambil informasinya, contohnya seperti itu. Kalau departemen number atau semuanya ini bisa semua itu ya, dan tambahkan ditampilkan, jadi semuanya tampilkan tuh benar ya, ada karyawannya namanya John sampai dengan Adam yang bekerja pada departemen number. Jadi Anda tinggal sesuaikan kebutuhan untuk mengambil informasi dari tabel yang ada di dalam database ini. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Jadi yang perlu Anda pahami adalah membuat database, kemudian membuat kolom. Di dalam kolom itu Anda harus membuat primary key, ya. Kemudian membuat apa? Foreign key, apa lagi? Baris ya, atau isi datanya. Tuh. Gampang ya. Kalau Anda mau menampilkan satu
satu aja lah, itu namanya aja nih karyawan ini yang ada di sini. Siapa aja sih karyawan yang bekerja di perusahaan ini? Semua ditampilkan. Nah, di Oracle ini ada fasilitas download. Anda bisa download, nanti dia masuk ke bentuk Excel ya. CSV nanti masuk. Itu ya, jadi dari database ini Anda bisa berkomunikasikan dengan database menggunakan Oracle, kemudian Anda bisa lakukan permintaan yang tadi ini dikirim tuh ke server database. Nanti database-nya yang ada di komputer Anda akan memproses data yang akan ditampilkan. Jadi sekilas komunikasi user dengan database ya. Jadi pada saat Anda menggunakan database ini, ya, kemudian Anda nanti memilih informasinya apa, kemudian Anda komunikasikan dengan database-nya melalui sintak SQL tadi. Nanti aplikasi Oracle-nya akan memberikan hasil yang seperti ini. Itu contoh dari penggunaan Oracle. Sampai di sini ada yang tanyakan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, tadi Anda sudah mengenal anatomi dari SQL ya, pernyataan SQL maksudnya. Nah, Anda tadi bisa melihat bagaimana membuat pernyataan SQL menggunakan sintak yang benar, menampilkan baris dan kolom yang ada dalam tabel ya. Kemudian Anda bisa menampilkan data tertentu dari tabel ya. Kemudian nanti yang lain-lainnya Anda bisa melakukan perhitungan matematika gitu ya, menggunakan rumus sintaknya bagaimana, menggunakan ekspresi aritmetika, membuat query alias atau kolom yang baru. Jadi tadi Anda sudah bikin nih kolom-kolomnya, kemudian gimana kalau membuat kolom yang baru? Itu menggunakan alias. Saya contohkan lagi satu lagi untuk pernyataan SQL. Jadi di dalam tabel itu misalnya saya mau menampilkan gaji dari karyawan yang namanya tertentu ya, namanya siapa ini? Pilih misalkan namanya Jonas, bukan John Jonas ya ini, Jones gitu ya. Perintahnya gimana? Ini contohnya, ini ada tabelnya kan di sini. Ini saya mau menampilkan nama apa? Salary apa gaji, maksudnya gaji atau salary dari tabel tadi employee yang namanya John. Mana? Nanti ini ganti jadi ini kan yang mau ditampilkan ya. Ya. Terus Where terus namanya John gitu. Where Jonas. Apa ini? Benar nggak ini? Sama dengan Jonas gitu. Jonas. Bisa nggak kira-kira?
select salary-nya yang namanya Jones. Jones ternyata salary-nya segini nih, 2.975 US dollar gitu. Sebulan atau seminggu atau sehari. Itu ya, apa kan pernyataannya? Nah, itu untuk menampilkan. Jadi dia akan melacak ke dalam kolom yang ada di employee, dia mencari salary dari Jones. Oke, itu ya tentang mengambil data di dalam tabel ya. Misalkan kalau mau menampilkan menggunakan operator aritmetik, misalkan contohnya kita tambahkan operator tambahan untuk menaikkan gaji, misalkan Jonas ini mau dinaikkan gajinya gitu, atau untuk semua karyawan deh, ditambahkan 300. Gimana caranya? Anda bisa misalkan siapa aja atau seluruh karyawan salary-nya berapa, nanti ditambah 300. Gampang ya, tinggal misalkan ini namanya in-name ya, in-name. Nanti yang ditampilkan ini salary gitu ya. Kemudian salary ditambah 300. Kira bisa. Nanti ada kolom baru. Nanti ada kolom baru yang salary-nya ditambah 300. Kita coba ya. Kita tekan tombol. Nah, ya. Ini nama pegawainya, salary-nya semula segini nih. Kemudian setelah ditambah 300 jadi ini membuat menampilkan hasil ya kolom baru. Tapi tidak ada di struktur tabel ini. Jadi ditampilkan membuat kolom baru. Jadi menampilkan kolom baru namanya sel ditambah 300. Jadi di sini memberikan tempat ya setelah tadi perhitungan aritmetik. Oke, itu ya untuk menambahkan salary. Nah, gimana kalau misalkan salary-nya dikalikan terus ditambah gitu ya, tinggal dikali aja. Jadinya berapa nih kalau dikalikan 10? Salary-nya dikali 10 terus dikali ditambah 300. 10 kali salary kemudian tambah 300. Nah, ya. Ini ya 10 kalinya dan tambah 300. Ingat operator ini kalau dibalik di sini dikalinya 10 gitu. Apa yang terjadi? Jadi 310. 10 ya. Nah, beda kan? 300 ke 10, 3.000 tambah ya. Nah, kalau di dalam program biasanya itu perkalian dulu yang diproses. Jadi bukan nambah, karena tingkatannya lebih tinggi. Perkalian dulu, baru nanti aritmetik yang lainnya. Dan yang diproses oleh komputer itu 300 kali 10 dulu, kemudian baru ditambahkan 5.000. Jadi salah kalau kita secara berurut seperti ini ya. Kalau ini tambahkan ini dulu sekali 10, tidak.
Jadi derajat perhitungannya tingkatan lebih tinggi adalah perkalian, pembagian, baru operator yang lainnya misalnya penjumlahan, pengurangan, gitu. Ya, oke sampai di sini ada yang tanyakan? Kecuali Bu, misalnya, ya, kalau untuk misalkan pengen ditampilinnya INEM, salary sama yang satunya lagi gitu, maksudnya berapa panggilan gitu. Cuman pakai koma-koma doang gitu, apa gimana? iya koma-koma aja. Berarti kalau misalkan untuk menampilkannya 3 kolom, 3 terus kolom, ya 3. pengen namanya aja, berarti di bawahnya juga sama namanya Ya, juga pakai koma juga, misalkan beberapa iya, orang pakai koma juga gitu. ya. Oh iya Bu, makasih. Yang tadi, ya ini kan setelah dikasih tanda kurung seperti ini, maka ini dulu yang diproses, baru dikalikan dengan 10. Ya. Nah, beda hasilnya. Kalau tadi kan 8.000, sekarang 23.000. Jadi ini dijumlahkan dulu, kemudian dikalikan 10. Nah, jadi ini pengaruh ya penulisan aritmetik untuk melakukan perhitungan gitu ya. Lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Gampang ya. Misal kita tambahkan, kan contohnya menggunakan kolom Elias gitu ya. Nanti Anda bisa tambahkan mau menampilkan namanya siapa. Nama itu menjadi namanya apa kolom namanya gitu berubah ya menjadi nama kolom yang lain. Itu Anda bisa gunakan Elias gitu ya. Nah, contohnya gini. Misalkan ini namanya, nama kolomnya adalah INEM. INEM, kemudian Elias itu menggunakan sintaksnya adalah S. S. INEM jadi nama. Jadi nama. Nanti kolomnya berubah jadi nama. Saya yang ini. Itu kemudian Anda jalankan ya. Tadinya ini menjadi nama. Ini merubah kolom alias ya. Ini itu sama dengan nama yang kita tampilkan. Tanpa Anda harus merubah ke dalam struktur tampil. Ya. Paham ya? Gampang kan? Oke, ada yang tanyakan? Jadi ini sintak pernyataan SQL yang dasar ya. Kita bahas sampai dengan topik ini sampai dengan Elias. Nah, Elias itu ya aturannya adalah kalau kita menggunakan Elias nanti memformat output tadi INEM jadi nama atau mengganti lah ya namanya mengganti nama judul kolom atau misalkan tadi yang salary ditambah 300 kan judul kolomnya masa salary ditambah 300 udah bisa ganti jadi jumlah salary kan gitu. Kuncinya adalah yaitu S. S itu adalah singkatan dari Elias. Yang tanyakan? Kalau tidak ada cukup ya. Cukup. Mungkin dari saya materinya gimana? Ada yang tanyakan? Tidak? Hanya ada yang ditanyakan kalau video ini upload enggak? Nanti saya upload